Gila, bisa membuat Asia Barat makin gempar. Begini pernyataan Ketua Federasi Sepak Bola Kamerun, yang juga legenda timnasnya, Samuel Eto'o, dan pelatih Zambia U17, Denis Makinka, jelang timnas Indonesia U17 versus Zambia besok malam di laga perdana Piala Dunia U17 2025. Di luar dugaan sampai sebut skuad Garuda Muda begini, sebut 4 pemain kunci, langsung ditanggapi Nova Arianto. Benarkah? Alhamdulillah, ini benar-benar kabar super bahagia. Calvin Verdong kembali cetak rekor fantastis di Prancis tadi malam. Sampai muncul fakta hebat ini, fans Garuda wajib tahu. Nah, ini baru super top Marco Top. Mendadak mantan striker timnas Indonesia, Greg Nokuelo, beri reaksi mengejutkan soal calon pelatih baru timnas Indonesia senior. Apakah sudah fix Sintayong dan Thomas Doll akan jadi duet mematikan? Yuk simak video ini sampai selesai. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web fiksi Garuda, tepat hari ini dikabarkan bahwa Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Aspire Academy, Qatar, semakin mendekat, dan seluruh dunia menunggu dengan penuh antusiasme. Salah satu pertandingan yang paling dinantikan adalah laga perdana antara Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto melawan Zambia U17 yang akan berlangsung besok malam. Selain atmosfer yang panas di lapangan, sejumlah pernyataan dari figur-figur penting di dunia sepak bola turut memperkaya rasa penasaran terhadap duel ini. Dua sosok besar di dunia sepak bola, Samuel Eto'o, Ketua Federasi Sepak Bola Kamerun sekaligus legenda hidup timnas Kamerun, dan Denis Makinka, pelatih Zambia U17, baru-baru ini memberikan komentar menarik tentang kekuatan timnas Indonesia U17 yang akan menjadi lawan tim Zambia pada laga perdana Piala Dunia U17 2025. Perkataan mereka pun menarik perhatian karena tak hanya memuji, tetapi juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap potensi ancaman dari Indonesia. Samuel Eto'o yang kini menjabat sebagai Ketua Federasi Sepak Bola Kamerun tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap timnas Indonesia U17 yang tampil memukau di babak kualifikasi Piala Dunia U17 2025. Eto'o yang saat ini berada di Qatar sebagai perwakilan Afrika, mengaku terkejut dengan perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh Indonesia. Saya sekarang berada di Qatar sebagai perwakilan Afrika, dan saya melihat sebuah tim yang baru pertama kali saya lihat dan cara bermainnya sangat mirip dengan tim-tim besar Eropa. Saya kaget ketika mengetahui bahwa itu adalah timnas Indonesia U17. Negara yang saya kira termasuk negara miskin di Asia, ternyata bisa bermain dengan level dunia, ujar Eto'o dengan nada kagum. Bagi Eto'o, timnas Indonesia U17 bukan hanya sekadar tim yang tampil bagus secara teknis, tetapi juga menunjukkan pola permainan yang sangat terorganisir. Bahkan ia terkejut dengan fisik pemain-pemain Indonesia yang dinilai luar biasa. Dari video uji coba yang ia tonton, Indonesia mampu mengimbangi tim-tim besar termasuk hasil imbang melawan Pantai Gading, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu kekuatan besar di Afrika. Eto'o juga berjanji akan segera bertemu dengan pelatih Nova Arianto untuk mengetahui lebih dalam tentang filosofi dan taktik yang diterapkan kepada skuad Garuda Asia. Saya benar-benar ingin bertemu dengan Coach Nova untuk mengetahui apa yang dia tanamkan kepada anak-anak asuhnya sehingga mereka bisa bermain dengan begitu luar biasa. Saya rasa ada sesuatu yang istimewa dalam cara Nova melatih, dan saya ingin mengetahui resep apa yang ada di balik sukses besar ini, tambah Eto'o. Meski terkesan dengan kekuatan timnas Indonesia U17, Eto'o tak pelit berbagi informasi untuk membantu timnas Indonesia dalam menghadapi Zambia. Dalam wawancara eksklusif tersebut, Eto'o yang telah menyaksikan permainan Zambia di berbagai pertandingan, mengungkapkan kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Zambia memang memiliki fisik yang luar biasa. Mereka tinggi dan besar, ciri khas tim-tim Afrika. Tapi itu juga memiliki kelemahan. Mereka cukup lambat dalam pergerakan. Saya rasa Indonesia harus bermain dengan strategi counter-attack, mengandalkan kecepatan sayap mereka yang cepat. Itu bisa jadi kunci kemenangan bagi timnas Indonesia U17, ujar Eto'o dengan yakin. Eto'o yang pernah membela Barcelona dan Inter Milan ini menambahkan bahwa kekuatan fisik dan kecepatan Indonesia akan menjadi faktor pembeda dalam laga ini.
Saya yakin timnas Indonesia bisa mengalahkan Zambia dengan pendekatan yang tepat. Mereka sudah terbukti mampu mengimbangi tim-tim besar, jadi saya yakin mereka punya peluang besar untuk menang, jelasnya. Di sisi lain, Dennis Makinkah, pelatih Zambia U17 yang akan melawan timnas Indonesia U17 besok, mengungkapkan ketakutannya yang mendalam menghadapi tim asuhan Nova Arianto. Meskipun timnya berasal dari benua yang sama dengan timnas Indonesia, Makinkah merasa ada sesuatu yang istimewa dari Indonesia yang sulit untuk dijelaskan. Jujur, saya ketakutan dan bergetar melihat skuad timnas Indonesia U17. Kami sering dibantai oleh Pantai Gading, tetapi mereka Indonesia bisa menahan mereka dengan sangat baik. Itu menunjukkan ada sesuatu yang sangat solid dalam tim ini, ungkap Makinkah dengan nada khawatir. Makinkah yang sebelumnya memimpin Zambia meraih hasil gemilang di Afrika, mengakui bahwa gaya permainan Indonesia sangat berbeda dengan tim-tim yang biasa mereka hadapi. Nova Arianto benar-benar sukses mengadopsi gaya kepelatihan yang sangat terorganisir, mirip dengan pelatih timnas Korea Selatan Shin Tae-yong. Saya tahu, Nova belajar banyak dari sang guru, Shin Tae-yong yang telah membuat Korea Selatan begitu terorganisir dan solid, tambahnya. Pelatih Zambia U17 ini juga memberikan perhatian khusus kepada 4 pemain Indonesia U17 yang menurutnya sangat berbahaya. Dalam wawancara tersebut, Makinkah menyebutkan nama-nama pemain yang ia anggap menjadi ancaman besar bagi timnya. 4 pemain Indonesia yang menurut saya sangat mengerikan adalah Alberto, Zahabi Gohli, Putu Panji, dan Fabio. Mereka punya kualitas luar biasa, dan Fabio khususnya punya lemparan jauh yang mirip dengan Pratama Arhan, salah satu pemain yang terkenal dengan lemparan jauh mematikan. Makinkah bahkan mengungkapkan kekhawatirannya tentang mental timnya yang kini berada di bawah tekanan besar karena banyak yang menjagokan mereka untuk menang. Kami mungkin akan sedikit tertekan, banyak orang menjagokan kami, dan itu membuat beban lebih besar. Jujur saja hasil imbang mungkin sudah cukup untuk menghormati timnas Indonesia, tambahnya. Sementara itu di sisi lain, Nova Arianto menyampaikan terima kasih atas pujian yang diberikan oleh Samuel Eto'o terkait kemajuan pesat yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia U17. Eto'o yang mengakui kualitas permainan timnya sangat tinggi dan setara dengan tim-tim besar Eropa, merasa terkejut dengan kemampuan fisik dan teknis yang dimiliki anak asuh Nova. Namun Nova mengingatkan bahwa segala pujian tersebut harus dibarengi dengan fokus penuh pada pertandingan yang akan datang. Saya sangat menghargai pujian dari Samuel Eto'o. Itu sebuah kehormatan bagi kami. Namun, kami tahu, jalan kami masih panjang dan tantangan yang ada di depan jauh lebih besar. Piala Dunia U17 ini adalah pengalaman pertama bagi Indonesia, dan kami ingin memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, ujar Nova yang dikenal dengan pendekatan taktik yang terstruktur dan disiplin. Nova mengungkapkan bahwa meskipun timnas Indonesia U17 mendapatkan perhatian besar, dia tetap menekankan agar para pemain tetap tenang dan tidak terpengaruh euforia yang berlebihan. Kita harus tetap fokus dan tidak terbawa suasana. Pujian dan perhatian memang menyenangkan, tapi kami tetap harus bekerja keras untuk bisa tampil maksimal dan menghadapinya dengan kepala dingin, tambahnya. Menanggapi bocoran yang diberikan oleh Samuel Eto'o mengenai kelemahan Zambia yang lambat dalam pergerakan, Nova menyebutkan bahwa timnya memang sudah mempersiapkan strategi yang mengandalkan kecepatan. Nova menilai, meski Zambia memiliki tubuh yang besar dan kuat, Indonesia punya keunggulan di sektor kecepatan dan teknik. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Eto'o. Kami memang akan mengandalkan kecepatan sayap, dan kami sudah menyiapkan strategi untuk itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bermain sabar dan cerdas dalam memanfaatkan setiap peluang. Kami akan mencoba untuk menyerang dengan cepat dan efektif, jelas Nova. Nova juga menegaskan bahwa meski Zambia dikenal dengan kekuatan fisik mereka, Indonesia tidak boleh terjebak hanya dengan taktik bertahan. Kita harus tetap menyerang dan memanfaatkan kelemahan lawan. Ini bukan hanya soal bertahan, tapi bagaimana kita mengendalikan permainan dan mencari celah untuk mencetak gol, tambahnya. Nova juga menanggapi komentar Dennis Makinkah yang mewaspadai 4 pemain Indonesia yang dianggap berbahaya, yakni Alberto, Zahabi Gohli, Putu Panji, dan Fabio. Nova mengakui bahwa kualitas individu para pemain tersebut memang luar biasa, tetapi menegaskan bahwa sepak bola adalah permainan kolektif. Saya sangat bangga dengan kualitas pemain-pemain saya. Mereka semua bekerja keras dan punya potensi besar. Tapi saya selalu menekankan kepada tim bahwa sepak bola adalah permainan kolektif. Kekuatan kita sebagai tim jauh lebih penting daripada individualitas, jelas Nova. Menurutnya,
Para pemain seperti Alberto, Zahabi, Putu, dan Fabio memang memiliki kemampuan yang sangat menonjol, tetapi semua elemen tim harus bergerak bersama-sama agar bisa menghadapi tekanan besar di Piala Dunia. Saya mengakui bahwa Alberto dan Zahabi punya teknik yang sangat baik. Putu sangat cepat di sayap, dan Fabio memang punya keunggulan dalam lemparan jauh yang bisa jadi senjata kita. Tapi kami semua akan bekerja sama untuk meraih hasil terbaik. Saya yakin pemain lain juga punya kontribusi besar dalam permainan nanti, kata Nova penuh keyakinan. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Penampilan solid Calvin Verdong kembali mencuri perhatian publik sepak bola Prancis. Pemain naturalisasi timnas Indonesia itu tampil gemilang saat membantu Lille mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Angers dalam lanjutan Ligue 1 2025-2026 Minggu 2 November malam WIB di Stadion Pierre Mauroy. Laga berlangsung sengit sejak awal, namun Lille akhirnya memastikan 3 poin berkat gol tunggal Felix Correa pada masa tambahan waktu babak pertama 45+2 setelah menerima umpan matang dari Ayub Bowadi. Gol tersebut menjadi pembeda di pertandingan yang diwarnai permainan disiplin dari kedua tim. Calvin Verdong yang dipercaya turun sebagai starter di posisi bek kiri tampil selama 90 menit penuh dan menjadi salah satu kunci kestabilan pertahanan Lille. Berdasarkan data Flashscore, ia meraih rating 7 berkat kontribusinya yang konsisten dan tangguh dalam menjaga sisi kiri pertahanan. Lewat akun resmi di platform X Twitter, pihak klub pun tak lupa memberi apresiasi terhadap performa pemain berdarah Indonesia Belanda itu. Penampilan babak pertama yang mengesankan dari Calvin Verdong, tulis akun resmi Lille. Meski sempat diganjar 1 kartu kuning, Verdong tetap menunjukkan determinasi tinggi. Ia beberapa kali sukses mematahkan serangan balik cepat Angers dan menutup ruang bagi pemain sayap lawan untuk menembus lini pertahanan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 bertahan untuk kemenangan Lille. Hasil ini membawa Les Dogs naik ke peringkat keempat klasemen sementara Ligue 1 dengan koleksi 20 poin dari 11 laga. Performa apik Verdong di level klub ini tentu menjadi kabar positif bagi timnas Indonesia, terutama jelang agenda internasional berikutnya. Penampilan konsisten di kompetisi sekelas Ligue 1 menjadi bukti bahwa pemain 27 tahun itu tengah berada di puncak performanya, sekaligus menunjukkan bahwa proyek naturalisasi PSSI benar-benar membuahkan hasil nyata. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, memberikan pesan penting kepada para pemainnya menjelang laga perdana di Piala Dunia U17 2025. Ia meminta seluruh anak asuhnya tampil sebaik mungkin, bukan hanya demi membawa nama Indonesia, tetapi juga untuk menarik perhatian para pencari bakat dunia yang akan memantau ajang bergengsi tersebut. Garuda Asia akan memulai perjuangannya di Qatar pada 4 November 2025 dengan Zambia sebagai lawan perdana di grup H. Selain Zambia, Brasil dan Honduras juga menjadi pesaing berat yang akan dihadapi di Aspire Zone Al Rayyan Qatar. Nova menegaskan bahwa timnya telah siap tempur menghadapi laga pembuka melawan Zambia. Namun, ia menambahkan bahwa target mereka tak hanya sebatas kemenangan di lapangan. Turnamen ini juga merupakan panggung emas bagi pemain muda Indonesia untuk unjuk gigi di hadapan klub-klub top Eropa. Sejak tiba di Qatar, saya sudah sampaikan kepada para pemain bahwa ini kesempatan besar bagi mereka yang bermimpi bermain di Eropa. Akan banyak pencari bakat yang hadir di Piala Dunia ini, jadi mereka harus tampil maksimal, ujar Nova dalam konferensi pers daring Minggu 2 November 2025. Mantan asisten Sintayong itu juga berharap ada beberapa pemain Garuda Asia yang bisa menembus klub luar negeri setelah ajang ini. Menurutnya, pengalaman berkarir di luar negeri akan sangat berharga dalam membentuk mental dan kualitas teknis pemain muda Indonesia. Nova mencontohkan kisah sukses Claudio Echeverri, bintang muda Argentina yang direkrut Manchester City usai tampil gemilang di Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Kini, Echeverri tengah dipinjamkan ke klub elit Bundesliga, Bayer Leverkusen. Bukti bahwa ajang usia muda ini bisa menjadi jalan cepat menuju Eropa. Saya berharap beberapa pemain kita bisa mengikuti jejak itu.
Kalau mereka bisa bermain di luar negeri, tentu perkembangan dan prestasinya akan meningkat pesat. Saya hanya minta mereka tampil maksimal dan memanfaatkan momen ini sebaik mungkin. Meski penuh tekanan, Nova juga mengingatkan agar para pemain tetap bermain dengan rasa enjoy dan percaya diri. Ia ingin anak asuhnya menikmati setiap momen di atas lapangan, karena pengalaman di Piala Dunia ini akan menjadi pelajaran berharga untuk masa depan karir mereka. Saya minta pemain jangan terbebani, tetapi tetap menikmati setiap pertandingan. Karena dari ajang ini, mereka akan belajar banyak hal yang bisa mengantarkan mereka ke level yang lebih tinggi. Mantan striker naturalisasi Timnas Indonesia Greg Nwokolo kembali mencuri perhatian publik usai mengungkap pendapatnya soal sosok pelatih yang paling layak memimpin skuad Garuda. Dalam pernyataannya yang cukup tegas, Greg menyebut nama Thomas Doll, ex-pelatih Persija Jakarta, sebagai pilihan ideal untuk menggantikan Patrick Kluivert yang baru saja didepak oleh PSSI. Komentar Greg muncul di tengah situasi kosongnya kursi pelatih kepala usai Kluivert diberhentikan pada 16 Oktober 2025. Pelatih asal Belanda itu dianggap gagal memenuhi ekspektasi setelah Timnas Indonesia tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 akibat 2 kekalahan beruntun dari Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1. Bersamaan dengan pemecatan Kluivert, PSSI juga memutus kontrak seluruh staf kepelatihan asal Belanda seperti Denny Lansat, Alex Pastoor, dan Gerald Vandenberg. Dalam wawancara di kanal YouTube GMTV, Greg tanpa ragu menyatakan pilihannya. Saya akan pilih Thomas Doll sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Ketika dia melatih, dia bukan pelatih biasa, dia pelatih besar, ujarnya. Pelatih asal Jerman berusia 59 tahun itu memang memiliki rekam jejak mentereng di dunia sepak bola. Berdasarkan data Transfermarkt, Doll pernah menangani klub-klub top Eropa seperti Hamburg SV, Borussia Dortmund, dan Al Hilal. Ia juga sukses membawa Hamburg menjuarai Piala Intertoto 2005, serta mengantarkan Dortmund ke final DFB Pokal 2008-2009. Ketika menukangi Persija Jakarta, Doll berhasil mengubah gaya bermain tim dan membawa Macan Kemayoran menjadi runner-up Liga 1 2022-2023. Menurut Greg, pengalaman dan karakter disiplin yang dimiliki Doll adalah kombinasi sempurna untuk membangun mental serta kultur sepak bola Indonesia yang lebih profesional. Pelatih seperti Thomas Doll bukan datang untuk sekedar mencari pengalaman di Asia. Dia punya visi dan ketegasan yang bisa membuat pemain kita lebih disiplin dan bermental juara, tegasnya. Greg juga menyentil kebiasaan PSSI yang cenderung memilih pelatih asal Belanda dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai keputusan itu kerap tidak memberikan hasil signifikan. Kita bicara soal tim nasional Indonesia, bukan soal berapa banyak pemain keturunan Belanda di skuad. Jadi, pelatihnya juga jangan selalu dari sana, ucap Greg. Ia juga mengaku sepakat dengan pandangan Hamka Hamzah yang menilai pelatih baru harus punya karakter kuat dan berani keluar dari pola lama. Greg bahkan menolak kemungkinan Shin Tae-yong kembali ke kursi pelatih dengan alasan Indonesia harus terus melangkah maju. Kalau Shin Tae-yong balik, kita mulai lagi dari nol. Kita nggak punya waktu untuk itu, ujarnya tegas. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pihaknya masih dalam tahap penjejakan. Dalam konferensi pers pada 24 Oktober 2025, Erick menegaskan bahwa federasi belum menghubungi calon pelatih manapun dan tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru. Jika ditanya apakah sudah ada calon yang kami hubungi, jawabannya belum. Kami masih melakukan penjejakan termasuk komunikasi dengan beberapa pelatih dari luar negeri, kata Erick. Ia juga membantah rumor mengenai kembalinya Shin Tae-yong maupun kedatangan Louis van Gaal. Erick menegaskan pelatih baru nanti akan benar-benar figur baru yang belum pernah menangani Timnas Indonesia sebelumnya. Kondisi sekarang sangat sensitif, jadi kami butuh kehati-hatian agar semua pihak bisa diyakinkan, tutupnya. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto menyimpan optimisme tinggi jelang bergulirnya Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Ia berharap tuah Qatar kembali berpihak kepada Indonesia, seperti yang terjadi pada 2 turnamen besar sebelumnya di negeri kaya minyak tersebut. Bagi Nova, Qatar bukanlah tempat yang asing.
Negara Timur Tengah itu justru menyimpan banyak kenangan manis sepanjang perjalanan karir kepelatihannya. Piala Dunia U17 2025 menjadi turnamen ketiga yang dijalaninya di sana. Namun kali ini, Nova datang bukan lagi sebagai asisten pelatih, melainkan pelatih kepala Garuda Muda. 2 pengalaman sebelumnya di Qatar meninggalkan jejak spesial. Saat menjadi asisten Sintayong, Nova turut mengantarkan timnas Indonesia senior mencetak sejarah dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya. Setahun kemudian, ia juga ikut merasakan sukses timnas U23 Indonesia menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Kini, giliran Nova sendiri yang memimpin langsung timnas U17 di panggung dunia. Turnamen yang digelar pada 3 hingga 27 November 2025 itu akan menjadi ujian besar bagi pelatih berusia 44 tahun tersebut. Ini pertama kali saya datang ke Qatar sebagai pelatih kepala, dan saya berharap kenangan baik itu bisa terulang, ujar Nova dalam konferensi pers, Minggu 2 November 2025. Qatar selalu bersahabat dengan timnas Indonesia. Waktu itu, U23 bisa ke semifinal, tim senior juga lolos dari fase grup Piala Asia. Semoga sekarang giliran U17 yang bisa mencatat sejarah. Timnas U17 Indonesia sendiri tergabung di grup H bersama Zambia, Brasil, dan Honduras. Meski dihadapkan dengan lawan-lawan berat, Nova menegaskan bahwa timnya tak akan gentar. Ia ingin anak usianya tampil lepas dan menikmati setiap momen di ajang terbesar dunia untuk kelompok usia mereka. Harapan saya kami bisa lolos ke babak berikutnya, ujar mantan bek tangguh Persebaya itu. Tapi yang terpenting, para pemain jangan terbebani. Saya ingin mereka tetap enjoy dan menikmati pertandingan. Nova menegaskan bahwa Piala Dunia U17 bukan sekedar ajang pembuktian, melainkan proses pembelajaran berharga bagi masa depan sepak bola Indonesia. Di sini mereka akan mendapat banyak pengalaman. Itu semua menjadi proses penting dalam perjalanan karir mereka ke depan. Tutupnya penuh semangat. Dengan semangat dan kenangan manis dari 2 tuah sebelumnya, Nova berharap Qatar kembali menjadi tanah keberuntungan bagi Garuda Muda, tempat di mana mimpi besar sepak bola Indonesia kembali tumbuh dan terbang lebih tinggi. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, sempat dibuat was-was jelang bergulirnya Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Pasalnya, 2 pemain Garuda Asia dikabarkan mengalami cedera ringan saat persiapan akhir tim. Namun, kini Nova bisa bernafas lega setelah kondisi kedua pemain tersebut berangsur pulih dan siap tampil membela Indonesia. Meski enggan menyebut nama pemain yang sempat mengalami masalah, Nova mengaku bersyukur dengan kerja cepat tim medis dalam menangani situasi tersebut. Ada 2 pemain kami yang sebenarnya masih dalam pemantauan medis, ujar Nova pada Minggu 2/11/2025. Tapi sekarang semua sudah dalam keadaan baik. Bagi Nova, cedera sekecil apapun di momen seperti ini bisa menjadi pukulan besar. Sebab, setiap tim hanya diperbolehkan mendaftarkan 21 pemain di ajang Piala Dunia U17 dengan jika 2 pemain benar-benar absen, maka Indonesia hanya akan membawa 19 pemain, termasuk 3 penjaga gawang. Situasi yang tentu membuat pelatih harus berpikir keras dalam menyusun taktik. Untungnya, kekhawatiran itu sirna. Seluruh pemain kini dalam kondisi prima dan siap bertempur menghadapi Zambia, lawan perdana Garuda Asia di laga pembuka grup H pada 4 November 2025 di lapangan 7 Aspire Zone Al Rayyan, Qatar. Kami bersyukur tiba di Qatar dengan keadaan selamat tanpa satupun cedera. Semua pemain dalam kondisi baik dan semoga mereka bisa tampil maksimal di pertandingan pertama. Lanjut Nova. Selain memastikan kondisi fisik tim, Nova juga menyoroti pentingnya adaptasi dengan cuaca dan kondisi lapangan di Qatar. Ia menjelaskan bahwa persiapan di Bali United Training Center Gianyar telah dirancang khusus agar pemain terbiasa dengan suhu dan tekstur lapangan yang mirip dengan kondisi di Aspire Academy, tempat seluruh laga akan digelar. Situasi lapangan di Bali United hampir sama dengan yang akan kami hadapi di Qatar. Jelas ex-back Persib Bandung itu. Kami sudah melakukan adaptasi sejak di sana, jadi itu tidak akan menjadi alasan untuk tampil di bawah performa. Nova menegaskan, fokus utama timnya kini adalah bermain dengan maksimal dan menikmati setiap pertandingan.
Baginya, turnamen ini bukan hanya tentang hasil, namun juga proses penting dalam pembentukan karakter dan pengalaman para pemain muda Indonesia. Saya bersyukur semuanya berjalan baik. Saya harap tidak ada lagi kendala, karena ini ajang yang luar biasa bagi pemain timnas U17. Ini bagian dari proses besar mereka untuk masa depan sepak bola Indonesia. Tutupnya penuh keyakinan. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke seluruh rakyat Indonesia di dunia